Gimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Apakah lancar? Ya, ada sedikit hambatan karena macet ya. Iya, karena cuacanya juga lagi panas juga gitu Mm. kan. Oke, jadi di sini aku mau ngucapin terima kasih sama Nurul karena sudah hadir di ruang konseling ini. Nurul tenang aja, apapun yang Nurul ceritakan atau Nurul ungkapkan di ruang konseling ini akan dirahasiakan. Jadi di dalam konseling itu kita mempunyai 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang dimana ketika Nurul nanti bercerita ataupun Nurul menyampaikan sesuatu ataupun Nurul menyampaikan pendapat sekalipun itu akan dirahasiakan. Yang kedua itu yaitu keterbukaan. Yang dimana di sini diharapkan Nurul itu dapat terbuka gitu ya sama apa perasaan Nurul yang sudah Nurul pikirkan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu yaitu asas kesukarelaan yang pastinya Nurul kesini juga dengan kemauan Nurul sendiri ya kan. Oke, jadi di dalam konseling kita ini kita akan membahas tentang latihan pembukaan diri yang dimana Nurul bisa jujur dengan apa yang Nurul rasakan. Kita mulai pertanyaan pertama aja. Untuk akhir-akhir ini tuh perasaan Nurul itu kayak gimana sih yang Nurul rasain? Ya lagi, ya gimana ya, kayak nggak baik-baik aja sih Kak. Oke, jadi Nurul mendeskripsikan kata tidak baik-baik saja itu rasanya seperti apa? Apakah lagi capek atau gimana? Ya lagi capek sama keadaan sendiri, keadaan rumah, ya semuanya. Oke, jadi di sini Nurul lebih ke capek sama keadaan di rumah juga gitu ya. Kalau misalnya overthinking gitu ada nggak sih Nurul? Ada juga overthinking. Oke, berarti Nurul selain capek sama keadaan dari diri Nurul sendiri, keadaan keluarga, tapi juga keadaan capek akan pikiran yang berlebihan seperti itu ya. Kalau misalnya kita menggambarkan kondisi kamu sekarang nih, itu kira-kira tuh seperti apa? Ya kadang kayak ngerasa bingung aja sih Kak sama ya diri kita sendiri gitu. Oke, Nurul merasa bingung sama diri Nurul sendiri gitu. Kenapa ya aku kayak gini? Iya. Gitu ya, lebih ke situ. Karena Ya karena kayak ngeliat orang gitu Kak, kayak orang ini bisa, kenapa aku ya nggak bisa kayak gini gitu. Oke, jadi masih di kepala Nurul itu bertanya-tanyanya seperti yang tadi gitu ya. Hal apa sih yang sering kamu pikirin belakangan ini yang sampai membuat kamu overthinking gitu? Takut gagal, kayak takut ngecewain orang tua. Takut mengecewakan orang tua. Nurul merasa Nurul takut gagal, takut mengecewakan orang tua gitu. Nah, berarti kan itu Nurul ada gitu ya pikiran untuk membahagiakan orang tua yang pastinya, meskipun mungkin perasaan Nurul itu takut gagal gitu, takut melangkah gitu, tapi ada nggak sih Nurul kayak pengen mencoba sesuatu gitu dan ternyata Nurul tuh berhasil? Ya pernah sih Kak, tapi kadang tuh aku sering takut kayak gimana ya, kayak takut aja gitu. Kayak gitu lah Kak. takut untuk kalau misalnya Nurul itu Takut gagal. ya nggak sesuai ekspektasi Nurul, tapi setidaknya Nurul juga udah hebat kan, Nurul udah pernah berhasil gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kegagalan itu tuh adalah hal yang wajar ya Nurul ya. Di setiap kita punya keinginan, kita punya impian apapun itu, kalau misalnya gagal tuh sebenarnya adalah suatu langkah dari keberhasilan kita juga sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba gitu, kita kan nggak akan tahu apa yang akan terjadi gitu. Oke, jadi kakak mau lanjut. Kakak izin bertanya tentang keadaan di lingkup keluarga Nurul gitu ya. Bagaimana sih hubungan Nurul dengan keluarga saat ini yang Nurul rasakan tuh seperti apa? Ya lagi enggak, ya lagi bertengkar juga gitu Kak sama orang tua. Ya kayak ya gitu lah, keadaan rumahnya lagi kacau. Oke, berarti keadaan di lingkup keluarga Nurul sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan apa sih yang Nurul rasakan kalau lagi bertengkar gitu sama salah satu keluarga Nurul? Ya sedih, kepikiran, kayak takut salah ngomong, tapi kan namanya kita membela diri gitu kan. Iya. Ya tapi lebih ke sedih aja sih Kak, kayak mikir gimana ya perasaannya, tapi ya sedih aja gitu Kak. Oke, jadi waktu bertengkar itu Nurul juga mungkin
mikir juga gitu ya, sehabis bertengkar itu merasa sedih, mungkin ada kata-kata yang Nurul lontarkan itu yang mungkin kurang berkenan di hati anggota keluarganya atau gimana gitu, Nurul merasa seperti itu. Oke. Ada nggak sih hal dari keluarga yang mempengaruhi perasaan Nurul? Ya, ada sih Kak, kadang kalau misalnya aku habis berantem gitu, aku suka marah, bukan ke keluarga, semua orang bisa aku diemin gitu, kayak semua orang tuh salah di mataku gitu. Oke, jadi di sini sisi emosionalnya Nurul itu kalau lagi ada masalah gitu ya, Nurul langsung kayak melampiaskan itu bahkan ke semua orang gitu. Iya. Oke, jadi kamu tuh merasa ini gak sih cukup didengar kalau di dalam keluarga kamu kayak gitu? Enggak sih. Enggaknya itu seperti apa? Apakah Nurul pernah gitu kayak cerita tentang kesehariannya sama keluarga atau gimana gitu? Atau memang nggak pernah sama sekali? Enggak pernah sama sekali. Jadi apakah di sini Nurul merasakan hanya kehadiran keluarganya saja, tetapi perannya itu sedikit, bahkan tidak berpengaruh di Nurul? Iya. Atau seperti apa? Iya, kayak ngerasa nggak ada sih Kak, kayak nggak ada perannya aja, kayak hidup ya udah kayak hidup sendiri aja di rumah itu gitu. Oke, walaupun mungkin anggota keluarganya banyak Iya. gitu ya, tapi Nurul selalu merasa sendiri Iya. gitu, apa-apa sendiri. Oke, aku mau eksplor lagi nih tentang keluarga juga, tapi mengenai orang yang ingin Nurul bahagiakan gitu kan. Kira-kira siapa sih orang yang ingin Nurul bahagiakan? Ya, yang pertama pasti diri sendiri ya Kak. Oke. Kedua orang tua, ketiga ya kakak, adik, keluarga gitu sih Kak. Oke ya, benar banget ya Nurul. Nurul kan tadi menyebutkan kalau Nurul itu ingin membahagiakan diri sendiri dulu, dan itu bagus sekali. Yang pastinya selain kita membahagiakan orang lain, yang pastinya kita harus bahagia dulu dong gitu ya. Dan pasti baik sekali. Dan yang kedua tadi itu kan mau membahagiakan orang tua gitu. Mungkin orang tuanya ada spesifikasinya seperti ibu atau ayah atau hanya Lebih ke ibu sih Kak. Oke, lebih ke ibu yang ingin dibahagiakan. Intinya Nurul bahagiakan itu Nurul sendiri, terus orang tua, baru ke adik dan keluarga yang lain gitu kan. Nah, kenapa sih Nurul menganggap kalau yang diri sendiri dan keluarga itu penting gitu untuk dibahagiakan? Diri saya sendiri sih, saya pengen merasa lebih tenang Kak. Ya, terus kalau untuk orang tua, ya walaupun orang tua saya tidak mendapatkan perannya, tapi saya ingin membahagiakan mereka, gimana pun mereka orang tua saya. Oke, berarti ini Nurul juga masih ada nih rasa sayang dong pasti sama orang tuanya, meskipun memang mungkin Nurul kurang merasakan kehadiran ataupun peran mereka gitu ya di dalam keluarganya. Apa sih yang ingin kamu lakukan untuk orang tua kamu? Kayak dari dalam hati kamu tuh kamu pengen ngelakuin apa sih untuk orang tua gitu? Ya pasti pengen mereka bahagia, kayak merasakan hidup kayak orang tua yang lain gitu, kayak orang-orang yang pasti ingin membahagiakan mereka ya Kak. Terus pengen mereka tuh hidupnya enak, pengen seperti apa ya Kak ya? Seperti orang tua anak lain seperti itu ya. Nurul bahkan Nurul itu dari sekarang aja udah berpikir mau membahagiakan kedua orang tuanya gitu ya. Itu keren sekali Nurul. Kan ini sedang Nurul usahakan juga gitu ya. Dan yang tadi Nurul bicarakan itu sangat mulia sekali, yang pastinya karena Nurul mau membuat orang tua itu bahagia gitu kan. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya yang pengen kakak tanyakan itu apa sih harapan Nurul untuk hidup Nurul ke depannya? Ya apa ya Kak, banyak. Oke, banyak. Kayak contohnya pengen bahagiakan diri sendiri, pengen hidupnya lebih baik, pengen punya uang banyak. Ya, terus Nurul mau nggak menjadi orang yang pastinya punya ketenangan baik pikiran maupun di tubuhnya? Pasti Kak, itu pasti sih, tenang hidupnya, pengen damai aja gitu. Ya, dengan tadi kan Nurul sempat bilang kalau
terus sering overthinking gitu ya, mungkin pemikirannya juga lebih ke positive thinking ataupun pikiran yang nggak membuat Nurul itu capek ataupun merasa lelah sendiri gitu ya. Hal apa sih yang pengen Nurul capai kalau dalam Nurul sendiri gitu, maksudnya dari diri Nurul sendiri, apa sih hal-hal yang pengen kamu capai? Yang pengen aku capai itu banyak kak, ya kayak contohnya mendapatkan kerjaan yang lebih baik, Oke. terus punya teman-teman yang baik juga, apa lagi ya, punya pasangan juga yang baik, yang royal. Oke. Terus apa lagi ya? Banyak sih kak, kalau disebutin tuh kayak banyak gitu yang pengen Oke, dicapai. berarti salah satunya seperti itu ya. Nurul pengen punya lingkungan yang baik gitu sama Nurul. Oke, jadi apa sih yang membuat, jadi dari yang ingin Nurul capai yang Nurul sebutkan tadi itu, apa sih yang membuat itu penting gitu menurut Nurul? Ya sangat penting, karena bagi saya emang penting gitu kak. Untuk diri, Ya untuk diri saya sendiri ya. Ya, oke. Oke, terima kasih ya Nurul udah jujur tentang apa yang Nurul rasakan, dan juga udah tadi sedikit bercerita juga gitu kan. Nah, waktu kamu tuh tadi cerita atau menyampaikan apa yang Nurul rasakan gitu, perasaan Nurul sekarang tuh kayak gimana sih? Ya agak sedikit lega, tenang aja kak, cerita sama kakak. Oke, jadi Nurul merasa kalau Nurul itu sedikit lega gitu ya, baik pikiran maupun perasaannya. Hal itu tuh sebenarnya cukup berat gak sih buat Nurul, hal-hal yang Nurul ceritakan tadi? Berat, kalau bilang berat sih pasti berat, namanya kan kita kan hidup. Iya benar, yang pastinya karena memang kehidupan ini tentunya kita nggak selamanya bahagia, tapi tenang aja, nggak selamanya kita juga sedih gitu kan, pasti ada masanya kita akan bahagia nanti, dan juga kehidupan ini sesuai sama ekspektasi kita gitu. Jadi kita juga nggak boleh takut kalau misalnya hidup ini ternyata nggak sesuai ekspektasi aku, misalnya Nurul pernah berpikir seperti itu dan ternyata itu nggak apa-apa, itu perasaan yang wajar. Berpikir seperti itu sebenarnya wajar, jadi semangat juga untuk Nurul ya, untuk melanjutkan hidupnya, mencapai target-target Nurul yang tadi Nurul sebutkan gitu kan. Jadi aku mau nanya nih, terakhir, menurut Nurul nih, yang paling kamu butuhkan sekarang itu apa sih? Ketenangan, uang. It's okay, uang ya. Iya, uang Pasti. itu segalanya kan Iya, sekarang. benar. Nah, kalau misalnya orang-orang yang merangkul Nurul gitu, perlu nggak sih menurut Nurul? Perlu, karena kita kan hidup pasti Bersosial ya, juga gitu, kita butuh orang gitu Iya. ya kalau kita hidup yang benar harus sekali. sendiri. Oke, terima kasih ya Nurul sudah mengungkapkan perasaan Nurul, bahkan tadi juga Nurul udah bilang kalau Nurul udah lega, terus juga udah terbuka gitu ya sama aku. Semoga ke depannya Nurul bisa dapat menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua Nurul. Nurul lebih tenang hidupnya, pikirannya juga lebih tertata gitu ya. Oke, jadi itu dapat aku rangkum ya. Jadi di dalam kehidupan kamu ini, kamu masih terlihat kayak ada kondisi yang mungkin cukup berat gitu yang kamu jalani saat ini, terus juga terutama karena beberapa hal dari diri kamu sendiri maupun dari keluarga juga gitu. Tapi dari sisi lain kamu juga punya keinginan gitu untuk membahagiakan kedua orang tua kamu, tuh udah keren banget. Apalagi untuk mencapai keinginan ataupun cita-cita kamu gitu. Terima kasih Nurul sekali lagi. Sama-sama ya kak, terima kasih juga kak. Oke.